Jadi menceritakan flashback ke tahun 40-an di daerah Jawa Tengah. Di mana ada sepasang suami istri yang udah 10 tahun menikah tapi nggak punya anak. Suami istri yang komunikasinya bentuknya aneh banget gitu kan. Istri juga memainkan perannya dia dengan tahu posisinya. Dia bukan orang bodoh juga. Dia ngebantu usahanya Sujiman juga dan suaminya juga tahu itu gitu. Tapi tetap satu arah aja komunikasinya. Lalu drama antara orang tua yang kecewa dengan anak yang ditunggu-tunggu tapi hasilnya begini gitu kan. Itu kan jadi sesuatu yang menarik untuk diciptakan dalam satu universe dan dinikmati sebagai sebuah tontonan. Sekarang pun masih ada nih anak yang suka hilang dan nggak ketemu. Katanya sampai sekarang ya nggak ketemu dan yang disalahin, oh ini pasti Sumala nih. Makanya ada sajian-sajian kan. Kalau Kumala lebih baik hati, penyayang, senang. Pokoknya ya positif, joyful. Jadi kalau Sumala ini, dia tuh emang anak iblis. Nanti mau dikasih nama siapa? Kumala. Satu lagi. Sumala. Koi akan mengandung anak kembar. Yang satu cantik dan baik hati dari bangsa manusia. Dan yang satunya lagi buruk rupa dan nakal dari bangsa iblis. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue udah ada dua cast dari film horor Sumala. Ada Mas Daru Sinatria, halo Mas. Hai, ketemu lagi BIP. Ada Makaila Rose. Dipanggil siapa enaknya? Baba. Baba, ini semakin akrab nih, Baba. Jadi dua cast dari film horor Sumala yang diangkat dari thread di Twitter ya, kalau nggak salah ya? Ya. Oke, siapa yang bisa menjelaskan Sumala ini berkisah tentang apa? Enggak, aku kan tadi udah. Bagus, kecil-kecil perhitungan. Biasanya anak kecil lebih didengar. Tapi kan tadi udah. Oke. Boleh nih. Boleh lah, silakan. Kontraknya cuma satu kali ngejelasin doang ya. Gue takut dimakan nanti. Sumala ya. Sumala itu, iya kan dia dari thread ya di X. Mungkin sedikit berbeda kalau ada yang pernah baca ya. Sedikit berbeda cara berceritanya dan memulai ceritanya gitu. Kalau di sini tuh di film Sumala ini lebih menceritakan tentang awal mula munculnya Sumala itu seperti apa. Kenapa sampai ada sosok Sumala gitu. Jadi menceritakan flashback ke tahun 40-an di daerah Jawa Tengah. Di mana ada sepasang suami istri yang udah 10 tahun menikah tapi nggak punya anak. Lalu suaminya cukup keras dan menuntut istrinya untuk bisa ngasih keturunan. Dan pada akhirnya itu membuat istrinya melakukan segala upaya untuk bisa punya anak, punya keturunan. Dan datanglah ke tukang pijit kali ya, tukang pijit anak waktu itu, zaman itu gitu ya. Terus ditawarin untuk, lo mau punya anak, tapi ini perjanjiannya persekutuan jahat nih gitu. Dan diiyakan akhirnya, karena udah hopeless kan, segala macam cara, nggak bisa. Dan ya akhirnya terjadilah, dia hamil, dan saat melahirkan, anaknya kembar. Yang satu normal, tapi nggak ada nafasnya. Yang satu buruk rupa,
itu nggak jelas bentuknya apa gitu kan, merah gitu, kulitnya merah gitu, bukan kulit normal gitu kan. Itu di trailer yang diangkat. Iya, dan langsung dibunuh akhirnya sama si ayah gitu, karena mereka berdua ini nggak berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi akhirnya dimatikanlah si bayi yang satu lagi itu, dan ternyata itu menyalahi aturan atau kesepakatan persekutuan tadi itu gitu. Ya udah, akhirnya keluarga itu pelan-pelan mengalami berbagai macam teror sampai ketika Kumala yang bertahan hidup tuh Kumala berusia 10 tahun. Tuh, terornya dimulai di teror paling kencangnya dimulai di situ. Dimulai setelah Kumala berusia 10 tahun. Yes. Oke. Berarti di sini Bobo meranin Kumala. Sama Sumala. Ya. Sama Sumalanya juga. Iya. Yang di make up juga. Mm-mm. Gimana meranin dua karakter? Kalau nggak salah yang Kumala itu dia ada keterbatasan apa ya? Apa sih tangannya begitu kenapa? Iya, agak kekurangan dikit ya. Iya gimana? Kesulitannya apa memerankan dua karakter itu? Dua karakternya emang susah dan unik, tapi ya pas reading ada latihan sama ya tim coaching juga untuk ya bedain dan membentuk karakter. Dan ya dari situ sih mulai memahami karakter dan mulai bisa ya dapat ke karakternya gitu. Sama dengan gesturnya juga ada latihannya. Oke. Apa yang secara dasar ngebedain si Sumala sama Kumala ini? Mereka sih beda banget sih. Kalau lebih jauh emang lebih gampang, apalagi kan dua karakter. Kalau Kumala lebih baik hati, penyayang, senang, pokoknya ya positif, joyful. Jadi kalau Sumala ini dia tuh emang anak iblis kan. Jadi itu emang bener, bukan emang benar. Bukan ngatain juga ya. Enggak, emang revenge dengan hatrednya semuanya kepada semua yang udah lakuin sesuatu bad, Ya, jahat lah. jahat ke Kumala atau Sumala, dan dia bakal lakuin apa yang dia mau dan bodo amat kalau harus bunuh orang atau gimana emang gitu. Iya. Berarti apakah lebih susah mendalami si Sumalanya ini karena kan penuh dengan kebencian nih kayaknya dia nih. Iya. Lebih susah dia nggak atau sama-sama susah Sumala dan Kumala ini? Lebih susahan Kumala. Soalnya kalau Sumala maksudnya bisa langsung ini, kalau bisa kan dengan prostetiknya, Oke, iya. darah-darahannya, setnya lebih dapat iya, dalami iya. karakter. Oh, setelah di make up langsung dapet karakternya ya. Iya, lebih mendalami lah. Malah kamu lebih susah yang jadi baik hatinya. Iya, maksudnya dengan gesturnya dan ya kayak biasa aja. Tapi emang ya. Oke. Kalau Mas Daru sebagai siapa? Sujiman. Nama Sujiman. Siapa sih dia? Apakah dia orang terpandang kah? Kayak kalau dilihat di trailer agak dagunya naik nih orang yang jaga pride-nya nih kayak ini. Siapa Sujiman? Siapa dia? Siapakah dia? Sujiman, menarik ini karakternya, menarik karena cerita berjalan dari apa yang dia lakukan gitu. Kalau dia nggak ngambil keputusan itu nggak akan terjadi tuh teror itu, dan nggak ada Sumala tuh. Iya. Jadi Sujiman ini ya mungkin ada keturunan ningrat juga ya di era itu. Terus dia di keluarga besarnya dia salah satu yang mewarisi perkebunan jagung terbesar di daerahnya. Di Juragan lah. Juragan, anak Juragan. Terpandang gitu kan. Tapi dia keras sekali orangnya, keras, bahkan cenderung kejam, bengis gitu. Ke keluarga aja, ke orang? Ke semua orang gitu. Jadi pikiran dia, perkataan dia itu menurut Sujiman absolut, mutlak, jadi harus diikutin, nggak boleh dilawan gitu kan. Gitu. Dan termasuk ke Sulastri, istrinya gitu. Walaupun ada ruang di mana dia sebenarnya punya rasa cinta gitu, tapi kaku banget, nggak bisa keluar itu, nggak bisa keluar gitu kan. Jadi dia juga punya kekurangan yang dia tutupin dan nggak mau Sulastri juga masuk ke dalam ruang di mana dia mengalami kekurangan itu. Dan masalah mereka berdua nggak punya keturunan ini juga sebenarnya buat Sujiman bukan sesuatu yang prioritas lah ya. Kalau dalam hubungan berkeluarga, tapi mengingat dia punya warisan yang begitu besar, ada pressure dari keluarganya dia, keluarga besarnya. Ya, lu kalau nggak punya keturunan, kita ambil alih nih, iya kita aja yang ngurusin gitu kan. Nah itu jadi pressure, dan semua dilimpahkan ke Sulastri, istrinya, yang dimainin sama Luna, gitu. Dan
ya pokoknya nggak mau tahu. Hamil bukan kita kan. Pokoknya harus punya anak. Gimana caranya? Lu cari tahu. Jadi yang salah perempuan gitu kan. Itu kan budaya patriarki zaman dulu gitu ya. Terus dia juga orangnya sangat-sangat otoriter gitu kan. Dan pressure ke Sumala itu membuat pressure ke Sulastri itu membuat akhirnya Sulastri mencoba sesuatu yang secara kebetulan sebenarnya, tapi belum pernah gitu. Dan ketika dia dalam situasi harus memilih iya atau enggak, ya iya deh, gimana ntar deh gitu kan. Yang penting selamat dari suami dulu deh. Iya gitu, yang penting posisinya dia aman sebagai istri, dia punya keturunan, walaupun dikasih tahu tuh nanti yang satu buruk rupa ya, tapi lu harus jagain nih sampai umur 10. Kalau lu sampai apa-apa ini anak, keluarga lu yang bakal kena balanya gitu kan. Padahal diingetin tuh. Iya, tapi nggak dikasih tahu ke Sujiman karena itu komunikasinya cuma satu arah. Mana berani dia kasih tahu kan? Oh, hamil, itu faktor. Hamil udah gitu kan, hamil jadi gitu, happy gitu kan, jadi kabar baik buat semua. Begitu lahiran, kok begini anaknya, sikat lah sama Sujiman tuh. Aduh, Ya udah. Sujiman. Capek gak sih Mas Darius memerankan karakter yang seperti itu secara emosional? Capek banget. Kayaknya ya itu tadi saklek gue ngomongnya yang Iya. harus nggak ada Tinggi mulu. Iya, nggak ada ketawa-ketawanya. Iya kan, soalnya sepanjang trailer cuma gini. Senyum tuh senyum ngejaga kebanggaan, senyum. Iya. Gitu. Gimana Sangat. ngedalamnya dapetnya susah nggak? Ya prosesnya lumayan juga. Dan Sujiman ini dalam proses pencariannya dia ngalamin beberapa kali perubahan. Karena ya itu ada concern yang besar bahwa semua yang dilakukan harus menjadi tolakan dalam cerita kan, dan harus masuk akal juga kenapa dia melakukan itu gitu. Jadi dari yang awal versi A, versi B, versi C, lalu big reading versi C++. agak PR sih. Ya dari versi B ke C itu yang berat banget. Jadi sempat 2-3 hari itu berdebat panjang selama reading gitu kan. Nggak bisa, ini kenapa gini, ntar nanti belakang ceritanya gimana. Wah udah kemana-mana lah gitu kan. Logikanya soalnya belum nyambung. Akhirnya kita coba rajut lagi, kita coba susun lagi logikanya supaya bisa jadi motivasi yang tepat gitu ketika memainkan gitu. Dan akhirnya ya keseluruhan proses itulah yang memperkaya dan membentuk Sujiman yang akhirnya ada di dalam film. Kalau di trailer itu Sujiman tuh tergambarkan jelas nggak? Sampai akhirnya kan harus banyak perubahan-perubahan. Kayaknya di thread nggak diceritain. Nggak diceritain ya? Ada itunya tapi kayaknya Nggak terlalu Nggak terlalu detail gitu. Berarti kalau di thread tuh dimulai dari teror si Sumala itu ya? Kalau di thread, iya dari ada kisah urban legend yang menceritakan tentang Sumala. Lalu dia cari kan, dia cari lokasinya sampai akhirnya dia nemuin, dia ketemu sama warga, ngobrol, dia dapat cerita-ceritanya tentang kondisi kalau sampai sekarang pun masih ada nih anak yang suka hilang dan nggak ketemu. Katanya sampai sekarang ya nggak ketemu, dan yang disalahin ini pasti Sumala nih. Makanya ada sajian-sajian kan yang dibahas di thread itu kan sajian-sajiannya gitu-gitu. Gitu. Gimana kamu Bobo memerankan sosok hantu yang sadis juga sih kalau dilihat di trailer ya, bahkan posternya aja udah megang itu parang kan, kalau bisa bilang apa sih senjata namanya? Golok. Golok. Sadis itu. Gimana kamu, cukup deg-degan kah kamu, cukup enjoy aja? Enjoy aja. Aku mah senang-senang aja. Kamu nggak takut lihat diri kamu sendiri dengan makeup seperti itu? Emang beda banget sih dengan Banget sih. prostetiknya. Iya. Emang prostetik sama itu. Tapi ya sebenarnya aku enjoy aja. Okay. Walaupun ada tantangan sini-sini. Kalau tapi aman sih. kalau megang senjatanya ada ini juga nggak, workshopnya nggak? Diajarin juga nggak megang senjata tajamnya? Ada yang fake, ada yang ini juga Iya, ada kan. mocapnya. Tapi Ada buat kamu mungkin megang-megangnya gitu, ada diajarin. Ada latihan koreo ya. kadang iya. Tapi kalau misal yang buat apa sih si Kumala itu, dia itu juga berapa lama kamu belajarnya? Itu apa sih dia kenapa? Kekurangannya? Kalau bisa Kayak kan nggak bernafas kan. Itu pas dibunuh baru bernafas, terus ke syarafnya. Terus habis itu ya jadi iya. Tapi ya kebanyakan Belum ada emang imunisasi ya menurut. Coba pikir ini apa, polio? kebanyakan latihan gestur sih. Ya, Lama nggak buat latihan? Karena pasti sepanjang
peran Kumala gitu terus kan? Iya, Heeh. emang buat cari-carinya lumayan susah, kebalik-balik gimana-gimana. Tapi ya jadi udah udah kecari lah pokoknya. Kamu lebih gampang ngayunin golok apa begini? Apa tangannya kelipet gini? Galak. Ya jadi takut. Pertawarin oke, Baba kamu jadi Sumala ya. Kamu langsung oke tahu. Aduh, gimana nih? Gitu enggak? Iya. Langsung oke. Karena dua karakter enggak maksudnya kayak aduh gimana nih? Oh. Dua karakter gimana nih? Aku fokusnya gimana nih? Aku betul lebih fokus nih. Aduh, susah kayaknya. Tapi akhirnya dapatnya dari big reading itu kah atau banyak konsultasi ke coach actingnya? Big reading iya, sama ada kayak latihan pakai prostetik terus habis itu lebih dalamin karakter, habis itu kata Pak Rizal oke, kayak gini karakternya kayak gitu. Iya. Kan kamu juga harus akhirnya ngevisualisasiin si Sumala yang di thread itu kan? Iya, tapi aku sih lebih ke script sama latihan coaching sama yang segala macam sih. Iya. Kamu baca juga nggak threadnya? Enggak, Oh. cuman lihat dikit-dikit doang dari IG. Mas terus gimana akhirnya kolaborasi nih sama Baluna Maya, kemudian sama Baba juga sebagai keluarga, tektokannya sedapat apa, gampang kah? Kalau sama Luna kayaknya gue udah beberapa kali kerja bareng ya, dan dulu di awal banget karir itu juga sempat kerja bareng, jadi udah nggak asing lah gitu. Dan Luna juga aktris yang sangat profesional, dia fokus banget dan ngasih energi yang gede banget ketika projectnya dimulai dari proses reading gitu. Jadi ya sangat mudah bekerja sama dengan orang yang se-effort itu untuk ngerjain sebuah project gitu. Jadi nggak butuh penyesuaian terlalu banyak. Sama Baba juga ini pertama kali kerja sama, tapi luar biasa sih buat anak umur 11 tahun. Wah, gue sih salut banget. Dan kita kan puasa lagi syuting lagi bulan puasa kan. Dan dia juga puasa terus gitu kan. Bahkan ada beberapa adegan yang berat secara fisik dia tetap tahan gitu. Padahal panas banget, dia nggak minum, nggak batalin gitu. Padahal udah sempet kena sakit lambung juga kan kamu kan? Emang asam lambung ya. 11 tahun asam lambung, lo kebayang nggak? Kamu mikirin apa, Baba? Kamu asam lambung. Kamu ada deadline. Sumala makan apa sih bisa asam lambung? Nggak tahu. Kamu udah kita deadline. Iya, apalagi kan ada adegan di ladang jagung kan? Iya itu Iya, kan itu panas yang banget tuh dipasung. siang-siang. Itu iya. Itu yang panas banget. Susah Itu kan tuh kalau tantangan. di trailer juga siang keren. Oh itu bulan puasa. Iya. Mantap. Mataharinya lagi jalan-jalan itu di depan atmosfer kita, tempel. Matahari yang nggak ada yang ngalangin sama sekali. Iya. Mas Darius ada tantangan apa menjadi si Sujiman? Sujiman. Apa karena harus pakai beskap sepanjang hari kan? Full. Ya itu bagian untuk apa ya? Menyempurnakan bentuknya Sujiman ya, wardrobe itu. Dan tapi nggak jadi satu tantangan tersendiri sih, kecuali belajar jalan yang pakai kain itu memang beda kan. Nggak bisa selebar seperti biasanya gitu. Tapi itu jadi bentuk baru lagi, jadi gestur yang ya udah Sujiman memang seperti itu kan. Capek aja sih secara emosi dan fisik gitu, ngejaga tensi tinggi terus soalnya. Kayak darah tinggi kalau nggak dirilis gitu. Jadi makanya begitu selesai take itu lebih ya udah santai dulu, tapi juga nggak lepas dari karakternya gitu kan. Duduk gitu ya, ngobrol seadanya gitu kan, sampai beres last shot dari satu scene itu, mau pindah scene baru bener-bener ya udah balik ke Darius gitu kan. Kalau nggak kayaknya darah tinggi gue, darah tinggi habis syuting darah tinggi. Iya. Tapi emang di trailer tuh belum banyak dialognya, tapi kelihatan emang itu sih nih kayaknya kenceng banget, secara post mimik muka. Tapi yang lebih kelihatan tuh pride ini kayak ngejaga banget pride. Oh sangat itu dia orang yang bisa dibilang juga perfeksionis ya, dan agak-agak kalau zaman sekarang OCD mungkin ya, semuanya Iya. harus Capek tuh jadi orang. ya, walaupun akhirnya nggak kita tunjukkan dalam visual, tapi itu ada gitu dalam ini karakternya tuh. Nih Sujiman tuh kalau misalnya ada pajangan gitu yang miring tuh pasti datangin sama dia dibenerin gitu kan. Ya ampun. Ada debu sedikit dilap sama dia gitu. Iya.
udah mana banyak tekanan dari keluarga, tekanan dari diri juga. Aduh. Kalau buat Baba gimana meranin kedua karakter ini, tantangan apa yang paling berasa banget, fisiknya kah atau emosinya? Sumala kayaknya ya prostetiknya dan harus main sling, harus digantung terus dan emang nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Banyak yang cerita kesini kalau pakai sling bilangnya nggak nyaman sih. Iya, emang jadi tarik nggak enak gitu, apalagi yang pasung itu nggak enak banget, apalagi panas banget itu. Sama ada beberapa scene yang emang butuh fisik, koreo sama apa-apa, jadi iya. Kalau prostetiknya berapa lama? 2 jam kayaknya ya. Itu lama banget. Tapi Harus di muka aja kan ya, atau ada di badan lain? Karena di muka aja. oke. Tapi emang susah sih, kadang ada scene pakai Sumala tiba-tiba harus diiniin lagi terus habis itu Balik lagi, balik ya. lagi. Dan itu emang Bayang dalam sehari bisa ganti-ganti gitu. iya, capek nunggunya juga. Tapi sempat ada pengalaman mungkin jadi keringetan banget, banjir muka gara-gara si prostetik itu kah, atau jadi iritasi mungkin sempat? Cuman softland doang. Penglihatan cuma bisa lihat bayangan doang, jadi kayaknya kalau lompat-lompat atau kayak gimana-gimana susah, takut jatuh atau gimana-gimana kan. Itu selama jadi Sumala? Iya, Oh jadi penglihatannya terbatas? iya pakai softland putih, jadi cuma bisa lihat bayangan doang. Waduh. Soalnya biasa di neraka kan justru panas, begitu ke bumi adem, berbayang. Tapi Mas Daus, apa yang akhirnya Mas Daus gue mau nih join di Sumala ini? Ini satu mungkin Hitmaker kan selalu produksi film-film horor yang punya production value lah, Oke. ya kan. Kita kalau ngeliat gambarnya tuh adem gitu mata gitu kan, enak gitu, dimanjain banget gitu ya. Terus ceritanya sendiri juga cukup menarik karena dari urban legend dan baru diangkat ke thread dan viral juga kan. Jadi sensasi tersendiri ketika mainin dengan karakter yang juga menantang jauh banget sama gue. Sujiman itu logikanya kalau di kepala gue nggak masuk gitu. Ini orang apa sih, jangan-jangan dia iblisnya gitu kan. Nama bukan lu aja sih yang jadi iblis. Iya. Lalu ada Mas Rizal juga, direkturnya udah lama juga nggak kerja sama dia, dan ya Mas Rizal salah satu direktur yang senior dan sudah menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dan gue pikir ketika kolaborasi ini Hitmaker yang selalu jagain produksinya, ada cerita yang juga sangat menarik based on urban legend gitu ya. Lalu ada satu sutradara yang juga punya kapasitas yang bisa membuat satu karya yang bagus gitu ya. Akan menyenangkan kalau terlibat di situ dan bisa jadi bagian perjalanan ceritanya gitu. Nah, kebetulan dipasangin sama Luna juga, udah lama nggak main sama Luna, terus ketemu Baba. Wah, nih bener nggak salah pilih. Bahkan ketika ketemu tim acting coachnya pun, gue tuh happy banget. Serius gitu, maksudnya film horor tapi unsur dramanya di sini juga digarap dengan cukup serius. Sedrama apa Mas Daus di sini? Drama ya, Keluarganya, ada suami istri yang komunikasinya bentuknya aneh banget gitu kan. Istri juga memainkan perannya dia dengan tahu posisinya. Dia bukan orang bodoh juga, dia ngebantu usahanya Sujiman juga, dan suaminya juga tahu itu gitu. Tapi tetap satu arah aja komunikasinya. Lalu drama antara orang tua yang kecewa dengan anak yang ditunggu-tunggu tapi hasilnya begini gitu kan. Itu kan jadi sesuatu yang menarik untuk diciptakan dalam satu universe dan dinikmati sebagai sebuah tontonan. Ada ya bentukan keluarga kayak gini gitu kan. Itu dia. Iya. Si Juman ini malu nggak sih dia, si Kumala kondisi seperti itu? Malu lah, aib buat dia gitu. Gimana emosinya yang nggak cuman keras ke istri tapi juga ke seorang anak gitu? Susah. Keras ya. Makanya gue bilang nggak masuk akal kalau dari pikirannya Darius gitu untuk tokoh Sujiman memperlakukan Kumala ya. Gila, maksudnya apalagi udah nunggu 10 tahun gitu. Tapi ya ketika berpikir sebagai Sujiman ya masuk akal. Semua yang dilakukan itu punya alasan. Kenapa dia begitu. Nggak ada hal lain selain emang tuntutan dari sekitarnya dia ya. Iya, nama baik keluarganya dia, nama pride-nya dia sendiri sebagai kepala rumah tangga dan orang yang mewarisi warisan keluarganya zaman dulu gitu kan, yang melanjutkan gitu, dan harus punya
keturunan lagi untuk ngelanjutin juga gitu. Banyak sekali dimensi yang bikin Sujiman itu memang akhirnya nggak tenang gitu, dan dia juga punya trauma pada akhirnya sebenarnya. Di lokasi syuting aman kalian berdua? Ada pengalaman mistis apa nih? Hal-hal umum yang biasa akan Enggak tanyakan sih. pasti kalau syuting horor. Sebagai Sumala Kalau- ada pengalaman horor apa mungkin? Enggak sih, ya udah aja. Oh ya udah berarti biasanya mungkin dengar sesuatu mungkin. Oh, dengar ada sih asisten aku sama mama aku waktu ada scene aku teriak, dengar ketawa tapi nggak tahu ya. Waktu aku Padahal kamu teriak nggak yang ketawa. dicut, yang aku teriak kenceng Hmm. banget, emosinya ini banget. Asisten sama mama aku dengar Ada yang ketawa. Emang di bawah katanya lebih ini. Itu lagi lokasi di mana? Di Puncak. di puncak ya. Mas Dedus? Enggak sih, gue kan Cuek. cuek ya. Maksudnya, ya. Walaupun kadang berasa gitu kan. Apa tuh? Iya, maksudnya kalau ngerasa bisa, tapi nggak terlalu ini juga. Tapi ya udah, maksudnya ya udah masing-masing punya dunianya gitu kan. Cuma yang gue dengar kemarin justru waktu lagi persiapan ada salah satu keluarga kru kita yang cari lokasi itu sempat kemasukan Sumala katanya. Masuk Sumala. Kok bisa tahu kemasukan Sumala? Dia ya proses gitu, terus akan disembuhin kan, Oke. dibawa ke rumah warga gitu, terus disembuhin, terus nggak bisa nangis segala macam. Akhirnya ada orang pinter lah, terus diajak ngobrol, komunikasi, dia ngaku kalau dia Sumala. Dan pesannya salah satu yang paling penting itu dia sebenarnya nggak mau ini difilmin. Terus kalian gitu. Itu kan belum mulai tuh kan. Kita taunya pas sudah syuting. jadi kan kita syuting di puncak kan. Syuting di puncak. Saat kita lagi syuting di puncak, mereka reki lah lokasi di Semarang. Ke kampungnya Sumala itu. Oke. Gitu. Ya udah kejadian lah gitu. Akhirnya yang gue dengar akhirnya ya pokoknya diproses buat bisa minta izin biar tetap bisa syuting. Oke, Terus ada lokasinya bergeser lah, nggak di benar-benar di tempatnya, tapi geser ke nggak tahu kampung sebelah atau gimana. Oh mungkin dia nggak mau jangan di sini gitu mungkin ya. Nggak boleh. Tapi kalian dikasih tahu yuk pas lagi proses jalan atau pas sudah selesai? Lagi syuting. Sebelum ke Semarang. Iya. sebelum Terus ke Semarang. gimana perasaannya? Ya, Iya. apalagi kamu tahu. Aku taunya Iya. sesudah. Dan pas aku kita nggak ke- tahu, aku cuma dengar itu ada yang keras. Iya. Dan pas kita ke Semarang, itu berminggu-minggu panas, terik. Iya. Hari pertama kita datang hujan sederes-deresnya, kita nggak bisa syuting. Iya. Jadi orang sana juga, kok tumben hujan gitu. Tumben lo mas ini hujan mas gitu. Ya udah. Emang musim hujan kali gitu. Ya kita mikirnya emang musim hujan, tapi orang sana kan bilang ini udah lama nggak hujan gitu. Kalau bulan puasa tuh nggak ada musim hujan. Iya. Terus ya udah, maksudnya kita akhirnya sempat break 2 hari buat nunggu lokasinya kering segala macam gitu. Karena kan memang benar-benar ladang jagung kan, jadi becek banget. Dan itu jadi challenge juga ya, Iya. apalagi Sumala kan nggak Becek. pakai sendal. Kalau pakai sendal jadinya kan anak iblis, anak hilang. Pakai Crocs lagi pakai Crocs. Kamu tahu nggak kalau sama ada Sumala yang nggak boleh ngizinin gitu? Aku cuma denger doang. Oh ada yang kerasukan. Hah? Oh ya udahlah. Aku taunya sesudah itu yang waktu di IG lihat Oh itu iya, doang. iya. Botol setelah yang syuting ya? Karena kayaknya nggak semua tahu, cuma Tapi- orang-orang terbatas yang dikasih tahu. Kamu kalau tahu gimana? Tiba-tiba dia nggak mau difilmin dan kamu jadi Sumala. Aku Bodo amat. taunya sesudahnya sih. Ya udah selesai ya udahlah. Tapi kalau tahu sebelum pas di tengah-tengah syuting kamu ada kira-kira akan seperti apa? Akan takut mungkin atau? Enggak Bodo amat. sih. Bodo amat. Wih keren. Waduh kenapa? Kira-kira, Tapi sebenarnya ya udah. kira-kira Sumala ngelihat Sumala versi kamu seneng nggak? Nggak tahu kalau nggak seneng kayaknya bakal kenapa-napa. Waduh, jangan dong, ya. Janganlah. Seneng kok dia seneng kok. Pasti seneng karena bisa seperti Dia ini. ngechat kemarin. Tapi kamu ngeliat dari kamu di prostetik kalau ngaca serem nggak? Kaget. Kadang aku lupa ada Siapa ini? prostetik. Waduh. Apaan nih kok jidatnya gede banget. Pas ngaca, waduh. Rambutku rontok. Jadi ya dipasang di kepala juga tuh ya? Mbak? Iya, Ya wig. kan? Tapi ngerusak ini nggak sih rambut atau apa sih? Aman. Aman sih. Rusak mental. Nggak aman kan mental? Aman. Kayak harusnya aman sih. Kebawa mimpi gitu nggak sih kan ngeliat diri kamu sendiri di itu atau
ketakutan? Enggak sih. Kamu nggak penakut sih? Begini. Maksudnya ya takut ya takut-takut aja, tapi kalau ini ya udah syuting. Kamu kalau di lokasi ngapain? Kalau misalkan lagi break lagi jeda gitu, kok kayak kamu cuek banget gitu, nggak ada rasa takut gitu ya kelihatannya. Enggak sih, cuma nunggu aja ya, main handphone atau apa. Cuek banget dia emang. Oh. Pantesan aja Sesantai itu. sesantai itu kamu ya. Terus kamu nge-switch-nya itu kan pasti butuh metode, waktu. butuh waktu. Iya. Pas prosetiknya juga butuh ada waktu juga kan buat beneran dapat dalami karakter, jadi ya. Tapi ada di antara Suma dan Kumala ada yang nempel lama nggak di diri kamu? Akhirnya kebawa pulang. Bekas lem. Oh iya, bekas lem. Si bekas lem. lem Sumala nih. Iya. Ingat aku lem kenapa ada di rambut. Iya pada di rambut. Iya sering. Nyata nempel make upnya guys, bukan kaki. Jadi syutingnya di berapa lokasi Mas Darius? Bogor. Kita ada di Puncak, Bogor, terus ada di studio juga, terus Semarang dekat perbatasan Demak ya. Itu yang ladang jagung itu Di sana di Semarang, Demak Semarang. gitu. Nah, berapa hari yang untuk di ladang jagung? Kita di sana 8 harian ya. oh iya seminggu ya. Berarti kamu paling berat di ladang jagung itu? Iya, endingnya itu kan. Oke. Dan bisa berapa hari cuma buat satu scene. Karena emang scene-nya susah. Pembunuhan. Dia itu nyambung tuh dari Puncak ke Semarang ke Bogor. Iya. 3 lokasi ya. Puncak Bogor. Satu sequence. Oh, Iya, satu sequence itu kita ambil awalannya di rumah kan. Di Oh, rumah itu di urutan ya. Puncak ya, terus pertengahan sampai menuju final endingnya di Semarang, endingnya di Bogor. Bukan endingnya sih, in betweennya ya. Iya. Ada beberapa Antaranya. shot yang kita ambil di Bogor. Selain asam lambung apalagi ya akhirnya terjadi di diri kamu sama syuting menjadi Sumala di tengah ladang jagung? Cuman itu doang sih yang pasung susah itu. Kalau tapi yang lain-lain enggak. Palingan ya gesture Kumala. Pasti agak pegel pertama-tamanya, tapi udah biasa. Apa tuh di ladang jagung ketemu hewan-hewan aneh mungkin ular di ladang jagung? Enggak sih. Nggak ada aman tuh. Aman-aman aja. Aman nggak kenapa kaki aman karena nyekir. Aman. Aman gak ya? Syutingnya baru selesai. Kayaknya. Kayaknya. apa buat seorang bobo yang menyenangkan memerankan dua karakter ini, Kumala dan Sumala? Tantangannya nggak kayak biasa. Oke. Apalagi kan butuh lebih fokus, jadi lebih enjoy syutingnya karena aku lebih fokus kan. Jadi kayak full fokus aku di syuting dan karakter-karakter ini. Tapi kamu happy banget ngejalanin dua karakter ini? Iya, seneng-seneng aja. Seneng. Oke. Yaudah. Mbak terus gimana setelah trailernya dilempar ke sosmed, udah tayang, udah mulai ada tanggapan apa dari penonton mungkin yang ketahuan di sosial media? Seru baca komen-komennya ya. Komen-komennya kan excited dan yang mereka rata-rata ngerasa selain serem agak-agak sadis juga ya, dan apa ya, lebih seremnya bukan karena setan gitu, tapi karena adegan-adegannya cukup sadis dan berdarah-darah ya. Tapi kalau di belum dekat belum ya? Udah dekat. Udah. Beberapa anak tanpa kepala sih. Iya, ya kan. Jadi kayak, Gede banget. wah ini apa nih? Gitu, ya. Seneng sih baca komen-komennya, mereka penasaran nungguin filmnya tayang. Berarti buat Mas Darius ini kalau film apakah back to back dari yang sebelumnya juga ada tayang film horor juga, sekarang horor lagi, atau emang lagi pengen horor aja nih? Enggak sih, sebenarnya jedanya lumayan jauh ya. Jedanya lumayan jauh, terus sempat ada series juga kan dengan genre yang berbeda gitu. Tapi memang kalau sekarang kan horor sebenarnya tiap minggu ada film horor yang dirilis kan. Tapi kan apa ya, di dalamnya sendiri ada unsur-unsur lain. Kalau di Sumala ini kan mungkin ada gore-nya gitu. Kalau kemarin film yang sebelumnya kan nggak gore kan, lebih ke thrilling gitu kan. Lebih kayak psikologi ya. Psychological thriller kan gitu. Kalau berarti Mas Darius horor ke berapa nih?
Hal keberapa ya? Belasan ya? Enggak, gue film nggak banyak. Gue main film paling setahun 1-2 gitu. Keberapa ya? Kalau 5-6, I don't know. Gue nggak terlalu ngitung juga, nggak terlalu. Tapi kalau dari jangka waktu 5 tahun terakhir mungkin 3 atau 4, nggak banyak. Dan emang ngebatasin kalau buat ngebatasin tuh di filmnya kah atau di genrenya kalau Mas Darius? Sebenarnya nggak ngebatasin secara khusus ya, tapi lebih ke selektif aja sih. Cerita yang masuk, karakter yang harus dimainin, kerja sama siapa gitu. Karena pengennya ya film jadi sesuatu yang valuable dan memorable kan gitu. Jadi ya memorable, kalau jelek kan nggak enak juga ya. Dan kapok sih, maksudnya asal ya udah yang penting main gitu. Kadang kapok sih. Oke. Gitu. Kalau berarti Beres Sumala ini tunggu dulu atau sebenarnya udah ada project yang akan jalan lagi nih? Sebenarnya di Hitmaker back to back sama series. Itu lebih ke drama keluarga gitu. Terus kemarin sempat ditawarin lagi, ada tawaran film sih ada aja sebenarnya. Cuma kayak pengen break dulu deh sebentar gitu, karena dari awal tahun bener-bener nonstop kan. Sumala, terus langsung jeda 2 minggu langsung mulai proses reading untuk series kemarin baru selesai sebulan yang lalu. Dan masih banyak kerjaan-kerjaan yang kepending. Terus sekarang udah masuk promo sebulan kan sampai filmnya rilis. Jadi hampir kemarin ngambil satu judul baru series tapi akhirnya Ntar dulu deh. dengan kedewasaan. Wih. Ntar dulu deh. Ini nih kalau udah musim ini Ntar dulu berarti ya. baru Fokus promo dulu. mulai acting lagi ntar di awal tahun. Yang udah pasti awal tahun. Tapi 4 bulan terakhir di 2024 nggak tahu. Kalau ada yang berjodoh mungkin aja bisa jadi. Biar sehat terus kerja juga ya. Kerja sehat, syuting kerja. sehat. Ya, karena syuting mana ada syuting yang benar-benar sehat ya di Indonesia kan. Sulit lah gitu. Tapi ya itu kondisi industrinya, kita sebagai pelakunya ya juga harus tetap kasih yang terbaik kan. Apapun situasinya, semua orang pasti mencoba untuk bisa selesai lebih cepat, bisa proper, tapi kadang kan memang situasinya nggak selalu sesuai sama rencana dan keinginan kita gitu kan. Ya makanya ketika ada waktu untuk jeda ya pakai itu buat istirahat, buat olahraga ya kan, buat happy gitu, ngurusin keluarga segala macam. Jadi nanti pas syuting ya udah fokus total gitu. Itu dia. Kalau Bobo ini horor berapa? Nggak tahu. Kamu banyak horor ya? Enggak sih. Nggak Dia udah begitu main sampai ke banyak. Korea loh. Yes. Enggak itu. Iya sih. Ya sampai Apa tuh kalau boleh sharing? syutingnya di sini. Film Korea tuh ya. Di sini ya, tapi umur 4-an kayaknya. Tahun? 2016 2017 ini kan. Gokil. Itu film atau series? Film. Ih, keren. Tapi tayangnya cuma di Korea doang. Oh, oke. Pakai bahasa Korea dong berarti? Kayaknya. Tapi nggak tahu deh. Berarti Kurang waktu tahu. itu kamu umurnya kalau 2016 Du- 4 tahun. Iya 4 tahun. 4 tahun ya? Kayaknya. Oh, iya. Jadi anaknya gitu ya? Kayak agak Korea topoki gitu. Waduh, topoki itu kan makanan. Korea yang saya tuh cuma topoki doang sama kimchi. Oh iya. Jadi buat Baba emang seneng main horor kah atau kalau ada yang nawarin gas aja gitu nggak nyari pengalaman? Ya gas aja, soalnya kan pasti beda-beda, nggak semua sama kan kalau horor. Tapi film-film abis cuman berapa pas kecil, sekarang sinetron, terus habis itu sekarang baru film-film lagi ya. Apa yang akhirnya ngerasa seru banget main di horor buat kamu? Sebenarnya sama aja sih kalau emosi atau gimana, tapi apa ya? Jarang kan kalau drama pakai sling atau gimana. Di sinetron Lebih nggak pakai sling ya? tantangan. Ada sih lumayan, tapi lebih tantangan. Tapi pasti juga kalau di drama atau gimana juga pasti ada tantangan sendiri. Tapi ya lebih senang aja. Berarti kalau semua ini bisa dibilang apakah yang paling menantang buat kamu itu karena meranin 2 karakter, prostetik juga. Iya itu sih. Ya. Juga syuting juga lumayan. Sampai pernah 24 jam syuting, iya. Itu sih sama prostetik. Sumala. Emang susahnya itu sih.
kamu nggak ada sehari ngedrop gitu di infus tiba-tiba. Ada. Sempat. Pas libur ada. Oke, buat vitamin itu ya. Sakitnya pas libur dia. Iya. Disiplin badannya. Pas kerja Tahu. sehat. Badannya tahu. Libur sakit. Tahu libur Aku pengen syuting gitu. Lagi libur ya? Ya, sakit ya gitu. Oke, terakhir sekalian closing. Apa kira-kira experience yang bisa didapatkan sama penonton ketika film Suma ini udah tayang? Tegang sih. Apa ya? Iya. Tegang udah pasti tegang. Iya pasti dan lah. perasaan nggak nyaman mungkin. Nggak nyaman. Uneasy. Gitu, kayak, karena ya itu sadis ya, agak-agak sadis gitu kan. Dan melihat dari awal, walaupun awal belum ada darah-darahan, tapi dramanya kan udah dibawa dengan tensi yang tinggi oleh Sujiman gitu kan. Nggak nyaman sama Sujiman mungkin kalau di awal-awal ya. Pasti, maaf ya kalau kalian sebel sama Sujiman. Bisa dipahami kok. Mungkin di sini bakal orang-orang nggak suka sama Mas Darius. Bisa mungkin. Kalau dari Baba ada mungkin apa? Kira-kira kalau udah tayang orang-orang apa yang dirasain? Takut udah pasti ya. Iya pasti takut sih. Apa ya? Sumala tuh creepy. Iya, Creepy iya banget. lebih ke creepy Tapi ya bener sih. loh. Enggak. Mau sharing aja waktu aku jalan di daerah Depok. Ada kan baliho Sumala kan posternya. Kaget pas ngeliat anjir apaan tuh? Yang kepala itu ya. Iya. Kepala Mas Darius sama Mbak Luna sih enggak ya. Ada anak kecil, Iya. kepala botak setengah megang bola bukan. Anjir apaan tuh kan? Film. Kan tempatnya gelap Bali itu. Kurang aja ngagetin aja. Ini memang kalau karakter manusia kan semakin bertambah usia gitu ya, makin dewasa gitu. Kalau karakter iblis tuh makin muda, makin kecil. 10 tahun lagi bayi set iblis. Makin kecil misalnya ada Kayak pembotakan Chucky. dini. Oke, jadi ini kapan tayangnya film Sumala? 26 September 2024. 2024. Yes. Oke, di bioskop ya. Ya. Oke. Jadi buat teman-teman Tribuners jangan lupa nonton film Sumala tanggal 26 September 2024 di bioskop. Nontonnya di bioskop, jangan nonton yang bajakan. Terus nonton aja, nggak usah direkam-rekam, nggak usah divideoin, nggak usah di-share yang apa namanya? Bukan yang apa namanya? spoilernya. Oh iya, Nggak usah spoilernya, nggak usah dibagi-bagikan. Pokoknya tontonnya di yang resmi aja. Jadi buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton Paling Seleb dan jangan lupa tonton terus konten tribuners.com lainnya. Sampai jumpa, bye. Bye. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.